Nggak semua orang bisa cerita seperti saya, karena cerita kegagalan, kemiskinan, kesusahan itu nggak menarik simpati. Saya tahu itu nggak sedih-sedih banget lah gitu. Yang lebih menarik kan cerita soal kematian, meninggal dan seterusnya. Itu lebih menarik bagi teman-teman gitu. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua kalian yang dulu suka main gelap-gelapan. Kayak Sinta Jojo gitu ya. Ku hamil duluan gitu. Dan kalau ngelihat Jawa Timur hari ini tuh saya curiga dulu gubernur ini suka main gelap-gelapan. Karena kalau Anda datang ke Jawa Timur sekarang, di semua kota di Jatim itu kalau malam gelap kotanya. Dimatiin lampunya, lampu hias, lampu utama mati, gelap total gitu. Dan saya bingung gitu, sebagai orang daerah saya bingung, karena ini apa maksudnya sih? Kalau tujuannya untuk tidak terjadi kerumunan, supaya orang nggak beraktivitas di malam hari, mungkin benar di satu sisi. Tapi di sisi lain kan ada risikonya ya kecelakaan, risikonya begal jadi termotivasi untuk beraktivitas gitu. Maling, preman yang memang kondisi ekonomi lagi sulit seperti sekarang, jadi tertantang mereka untuk beraktivitas malam hari gitu, karena kondusif sekali ini katanya. Lampu-lampu dimatiin. Dan yang lebih aneh lagi apa? Kalau kita jalan malam hari, itu kadang-kadang sering nemu pocong. Di sudut kota di Jatim itu ada pocong-pocongan gitu ya. Bahkan di Tuban tuh ada keranda terbang. Ya kita tahu sih itu bohong-bohongan, itu dibikinan orang lah. Cuma kan karena ketika ngelihat langsung, tetap aja deg-degan gitu, ngerasa takut gitu. Dan ini jadinya kan Jawa Timur jadi mirip kayak Jakarta gitu. Jakarta kan sudah lebih dulu main pocong-pocongan, main keranda-kerandaan, main peti mati, ada monumennya malah gitu ya. Sekarang Jatim ikut-ikutan. Saya bingung ini dengan Jatim ini. Dulu kan dia ini menterinya Pak Jokowi gitu, saya pikir bagus gitu. Ternyata sekelas sama yang Jakarta. Karena udah diusung sama Demokrat gitu ya. Diusung sama Demokrat, jadi kualitasnya tuh tercemari gitu. Karena gak masuk akal. Sosialisasi COVID Corona dengan main pocong-pocongan, apa coba? Di Malang tuh ada tuh, siang-siang mereka main pocong-pocongan, apa? Narasi apa yang mau coba dibangun? Corona ini kan masalah virus yang harus kita lawan dengan imun. Kalau narasinya dibangun bahwa orang yang terkena COVID pasti mati, pasti pocong, pasti jadi peti mati, ini kan bahaya gitu. Itu narasi yang salah gitu. Harusnya kan ketenangan yang diberikan, bukan nakut-nakutin kayak ini. Heran saya gitu. Dan kemudian di Jawa Timur juga ada hoax perpanjangan PPKM. Ini juga nggak jelas gitu. Ini hoaxnya nih nyerang Polda Jatim. Seolah-olah Polda Jatim sudah setuju bahwa PPKM dilanjutkan sampai 2 Agustus. Sampai sekarang belum ketemu nih penyebar hoaxnya. Padahal biasanya kalau hoax yang kecil-kecil, yang dampaknya kecil gitu ya, itu sudah pasti langsung disikat itu. Ini nuduh Polda Jatim mengancam bikin kerusuhan gitu ya. Ini kan harusnya lebih dulu diciduk gitu. Sampai sekarang masih aman tuh. Saya jadi bertanya-tanya, ini ada apa dengan Jawa Timur ini gitu. Dan saya sebagai orang daerah Jawa Timur, itu saya biasa malam-malam jam 8 keluar gitu, beli barang yang kadang lupa kita beli ketika siang hari. Terus kemarin tuh ada satu toko digerebek sama aparat Satpol PP gabungan gitu ya. Kemudian si penjaga warungnya, penjaga tokonya kaget gitu. Ini ada apa, Pak? Logis nih pertanyaannya. Kita ini setahun terakhir dari dulu udah biasa buka sampai jam 12 sampai jam 11 malam. Kenapa baru sekarang mau ditutup jam 8? Apa hubungannya? Apa hubungannya? Ada masalah apa sebenarnya dengan kita, kata mereka. Bingung, saya juga sama. Saya juga merasa kebingungan yang sama, karena di daerah itu profesinya berbeda dengan di kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, dan lain-lain gitu ya. Karena di daerah itu ada petani, nelayan, peternak, ada kuli bangunan, kemudian ya tukang sayur yang keliling gitu ya, tukang es, tukang pentol gitu. Itu kan di daerah gitu. Nggak semuanya orang ngantor dan digaji dan bisa dilakukan dari rumah. Nggak bisa semuanya gitu. Nah, orang-orang petani, peternak, nelayan, ini kan nggak mungkin ngikutin protokol kesehatan gitu. Mereka nggak pernah pakai masker gitu selama ini. Nggak pernah, karena kalau petani disuruh pakai masker, mungkin yang mati karena masker jauh lebih besar dibanding karena virusnya gitu. Makanya nggak ada protokol kesehatan soal petani, nelayan, dan peternak di desa-desa gitu, di daerah-daerah. Nggak ada. Nah, kalau di
perkotaan gitu, itu mungkin masih bisa, masih ada lah banyak lah orang pakai masker. Tapi dari sisi apa namanya jaga jarak gitu, misalkan di pabrik, misalkan ada pabrik rokok, pabrik pengolahan apa ikan dan macam-macam, itu juga nggak mungkin dilakukan penerapan protokol kesehatan pakai jarak 2 meter, nggak mungkin gitu. Karena apa? Karena kalau ditetapkan seperti itu, ya nggak kerja gitu, nggak sesuai sama biaya operasional sama kapasitas produksinya, mati semua nantinya gitu. Jadi di daerah perlu saya bilang bahwa itu berbeda penanganannya dengan di Jakarta dan Surabaya atau kota-kota besar. Maka kalau PPKM darurat disamaratakan semuanya, di daerah juga harus tutup full sama seperti Jakarta dan Surabaya, ini mengagetkan bagi kami gitu. Karena selama setahun terakhir ini nggak ada apa-apa gitu. Ini tiba-tiba mau ditutup apa gitu coba gitu. Dulu waktu PSBB cuma razia masker, itu masih masuk akal gitu. Masih masuk akal, itu ya protokol kesehatan kita harus ikuti kalau mau masuk kota. Wajar. Tapi kalau ditutup full, ini kan apa-apaan gitu. Nggak nyambung sama sekali. Itu sama seperti Anies dulu yang bertanya soal kuburan COVID. Awal-awal pandemi itu kalau Anda ingat gitu ya. Anies ini bilang bahwa kuburan yang sesuai standar protokol COVID itu jauh lebih besar dari jumlah angka kematian karena COVID yang dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan atau pemerintah pusat. Jauh lebih besar. Kata Anies, ini lebih banyak orang yang dimakamkan daripada data yang dilaporkan. Kemudian disimpulkan seolah-olah bahwa pemerintah ini menutupi angkanya. Pemerintah ini nggak mau membuka keadaan yang sebenarnya. Padahal orang-orang yang dikuburkan dengan protokol COVID itu, mayat-mayat itu belum tentu positif. Yang dicurigai juga dikuburkan sesuai protokol COVID gitu. Itu kan ada 2 perbedaan gitu. Nantinya kalau orang yang meninggal itu kemudian dites dan hasilnya negatif, tapi udah terlanjur dikuburkan duluan, ya kan kita juga repot mau pindahin ke kuburan yang umum gitu, nggak mungkin juga gitu ya. Jadinya ya itu wajarlah kenapa kemudian penguburan standar protokol COVID itu jauh lebih besar dari jumlah angka kematian pusat gitu. Wajar. Nah, Anies ini mestinya paham juga dengan itu gitu. Nah, kepala daerah juga sama nih. Di Jawa Timur, saya pikir mereka juga paham dengan kondisi masyarakat sekitar dan selama setahun terakhir ini paham. Cuma mereka nggak mau beradaptasi dan maunya ikut standar nasional. Pokoknya PPKM darurat berlaku untuk Jawa dan Bali, sama semuanya. Ya salah lah gitu, salah gitu. Kalau saya ngelihat juga sekarang kan dikumpulkan jumlah tes itu besar sekali gitu. Dulu di tahun 2020 jumlah tes per harinya itu sekitar 40.000 spesimen gitu. Sekarang sudah 200.000 lebih. Maka wajar kalau kemudian jumlah kasus positifnya selalu naik, selalu tinggi, mencetak rekor seterusnya. Mencetak rekor. Tapi di sisi lain, beritanya itu kan ada jumlah orang yang sembuh juga mencetak rekor. Adu gitu. Adu banyak-banyakan antara yang positif sama yang sembuh gitu. Selalu cetak rekor tertinggi di dunia gitu dan seterusnya. Bagi saya ya ini omong kosong gitu. Karena apa? Karena faktanya kan 95% orang yang positif itu tanpa gejala dan gejala ringan. Jadi ya orang tanpa gejala apanya mau diobatin, cukup makan dan tidur, ya udahlah cukup gitu. Menurut Menteri Terawan nggak gitu dulu, Menteri Kesehatan kita. Dan Terawan ini dokter beneran loh. Direktur RSPAD dulunya gitu. Jadi dokter beneran dan saya setuju dengan itu. Jadi untuk kasus-kasus penanganan di daerah bagi saya sekali lagi ini berbeda, mestinya dibedakan dengan yang kota-kota besar gitu ya. Dengan kota seperti Jakarta, Surabaya, oke lah mereka melakukan penerapan yang cukup ketat silahkan. Tapi kalau di daerah jangan sampai, karena kalau disamakan bisa-bisa ya terjadi perdebatan, chaos, perlawanan dari masyarakat. Karena selama setahun ini kita itu terdidik dengan ya udahlah hidup biasa gitu. Karena nggak ada tuh kalau kamu ke daerah orang nggak ada yang pakai protokol kesehatan, ada yang pakai masker, tapi dikit lah. Jadi kalau sekarang kemudian mau ditutup itu nggak relevan, nggak nyambung gitu, nggak nyambung. Dan saya mau sedikit kritik soal penanganan corona di Indonesia ini, selain soal pocong-pocongan tadi, soal gelap-gelapan tadi, soal yang kuburan yang dikumpulkan yang kita nggak ngerti kenapa harus dikumpulin, apakah mayat itu bisa saling menularkan, apakah di alam kubur itu juga ada testing massal, apakah ada juga rumah sakit di dalam kuburan, saya juga bingung gitu, kenapa kok dikumpul-kumpulkan, ini apa maksudnya penguburan ini. Jadinya kalau di media
Orang-orang tim pengubur itu langsung cerita, oh iya Pak, biasanya kita itu nguburin 4 sehari, sekarang udah 10 kata dia. Ya iyalah dikumpulin semuanya gitu. Ya pasti banyak gitu. Kalau kita mau jujur, kematian di Indonesia itu meningkat setiap tahunnya dari dulu gitu. Bahkan 2018 itu jumlah kematian nasional kita, ini belum ada corona ya, 1.800.000 orang per tahun. Itu kalau dibagi setahun sekitar 4.200 orang per hari. Banyak, ya banyak gitu. Ya kita anggota warga kita banyak gitu. Ya wajar ada kematian, ada kelahiran, itu biasa aja semestinya. Nah, sama dengan musim corona seperti sekarang gitu. Ketika penguburan itu dikumpulkan, dipusatkan ke satu tempat, bahkan orang yang dicurigai juga langsung dikuburkan sesuai standar protokol COVID. Bahkan yang belum keluar tesnya juga langsung dimakamkan di sana yang dicurigai gitu. Ya tambah banyak pengubur aja gitu. Maka jangan heran tim pengubur ngeluh-ngeluh seperti itu. Ya karena dikumpulin. Coba dibiarin tuh. Dibiarin aja gitu. Normal seperti biasa. Nggak mungkin ada sebanyak itu. Nggak mungkin ada isu seolah-olah kematian meningkat, kematian tinggi gitu dengan kasus penguburan yang lebih banyak. Ini kan cuma nakut-nakutin aja gitu. Dan lagian saya juga mau kritik soal data. Kita kan ini sudah berhadapan dengan virus ini setahun lebih gitu. Kalau dulu kita nggak tahu gitu ya, ikut-ikutan lockdown seperti Cina, seperti Italia, ikut-ikutan penyekatan, testing, tracking dan seterusnya, itu wajar gitu. Karena kita barulah dengan ini. Tapi setelah setahun terakhir, itu kan sudah ada data-datanya, data kematian seperti apa, dengan komorbid seperti apa, mayoritas orang yang meninggal itu dalam kondisi apa, dan sebagian besar masyarakat yang positif itu kemungkinan besarnya ya sembuh gitu. 2 juta orang lebih sudah sembuh. Itu kan faktanya gitu, faktanya. Dan saya juga nggak habis pikir kenapa penanganan di corona di Indonesia ini aneh gitu. Karena yang mau kita hadapi itu kan virus gitu. Dan itu nggak mungkin bisa kita hindari dengan lockdown, dengan tutup, dengan penyekatan. Udah terbukti kok di semua negara itu nggak berfungsi gitu. Nggak berfungsi. Solusinya apa? Ya lawannya dengan herd immunity, dengan vaksinasi, dengan terpapar. Cuma kan sebelum sampai ke sana, mestinya kan ada tahapannya gitu. Ada tahapannya. Misalkan sekarang virus corona, ibaratkan ini perang gitu ya. Virus itu kan musuh kita, yang harus kita kenali dan harus kita tahu seperti apa nih kelemahannya, kekuatannya seperti apa. Itu harus kita teliti dulu gitu. Kemudian yang mau berperang siapa? Kita semua, pasukan. Masyarakat Indonesia ini pasukannya. Nah, orang-orang pasukan ini kelemahannya seperti apa, kekuatannya seperti apa. Apakah bisa untuk menangani virus atau melawan virus atau menang melawan virus? Itu juga harus dikasih persenjataan gitu, bekal gitu. Supaya orang-orang ini bisa hidup sehat, hidup kalaupun terkena nantinya nggak panik, nggak kaget gitu. Nggak beli susu beruang, nggak borong UC 1000, nggak borong tabung oksigen gitu. Supaya nggak panik gitu kan. Nah, edukasi semacam ini nggak ada selama ini gitu. Sampai sekarang juga belum terjadi. Jadinya orang-orang lebih suka panik gitu. Dan yang lebih lucu lagi apa? Satgas kita yang selalu muncul di media, yang selalu menjadi pemberitaan di banyak media itu selalu epidemiolog. Epidemiolog ini urusannya apa sih? Dia mikirin soal penyebaran terus yang dipikirin. Virusnya nggak dipikirin tuh. Padahal sudah terbukti kan gitu ya. Kalau kita punya masalah, ini kan ibarat kita punya masalah gitu ya. Punya masalah, kita harus hadapi dan selesaikan. Kalau kita mundur, kalau kita menghindar, mungkin itu bisa selesai sementara aja, tapi untuk secara sempurna nggak bisa. Mau sampai kapan kita lockdown, PPKM, PSBB, sampai kapan? Sampai kiamat juga akan terus ada nih virus kalau nggak kita lawan gitu. Kalau nggak kita lawan akan terus ada. Maka bagi saya, mari kita duduk bersama, berpikir soal bagaimana melawan virus ini dan bagaimana kita bisa bertahan. Baru kemudian kita bicara soal strategi penanganan. Strategi penanganan yang selama ini terjadi kan selalu soal strategi aja gitu. Strategi penyebaran, penyekatan, itu terus gitu. Kan bingung gitu. Itu ibarat apa ya? Ibarat orang belum pacaran, belum resmi jadian, tapi udah cemburu duluan. Nah ini nih, strategi terus dimainkan, tapi cara penanganannya, cara melawannya, cara agar bertahan seperti apa nggak ada. Kita cuma dikasih masker gitu. Nggak cukup dengan bertahan kayak gitu, harus kita lawan gitu.
Saya berbicara kayak gini tuh sebenarnya udah lama. Kalau di siwot.com kalau Anda membaca Siwot, Anda tahu sikap saya sangat keras terhadap pemerintah gitu. Cuma kan saya ini menahan diri selama beberapa bulan terakhir gitu untuk nggak terlalu frontal gitu. Tapi sekarang saya juga akhirnya terkena dampaknya gitu. Dan saya kerasa sekali. Saya ini orang desa. Saya orang desa. Saya tinggal di desa. Saya bikin video ini juga dari desa. Dan saya punya usaha di desa dengan karyawan sekitar 150 orang, ada pengolahan rajungan begitu. Ya mungkin dagingnya itu bisa tetap dikirim ke perusahaan, diekspor gitu ya. Biasa, tetap normal. Tapi ada barang-barang reject yang tidak sesuai dengan standar impor ekspor itu harus kita olah menjadi barang makanan, menjadi bahan cemilan gitu. Nah, sekarang gara-gara PPKM ini semuanya mati total. Biasanya 1 bulan, 1 hari itu 1 kintal kita bisa produksi dan langsung diserap pasar, gak usah dipromosikan gitu. Orang-orang akan datang ke gudang, ambil, hilang, besok bikin lagi, ambil, habis gitu. Sekarang gak ada orang datang. PPKM darurat ini benar-benar lebih buruk dari PSBB gitu. Saya nggak ingin mengeluh sebenarnya, tapi ini penting untuk saya ceritakan karena mungkin Pak Jokowi juga nonton gitu ya. Karena begini, karena mungkin mudah saja teori kita bilang bahwa ya udah dong jualan online gitu. Saya udah nyoba jualan online beberapa hari ini gitu, nggak nyambung. Karena harga kerupuknya, harga makanannya itu cuma sekilo 26.000. Tapi ongkos kirimnya bisa 15 sampai 20.000 per kilo. Apa ini gitu? Bisa lebih mahal ongkos kirimnya daripada harga kerupuknya. Orang juga jadi malas mau beli gitu, hitung-hitungan. Jadi ini emang nggak semua barang, nggak semua jenis usaha bisa di-online-kan. Bisa dong, nggak bisa. Nah, beban orang-orang di daerah atau pengusaha, orang-orang yang masih punya usaha sekarang, yang terdampak itu lebih berat gitu. Karena apa? Karena kita membiayai karyawan. Karyawan ini kalau nggak kerja, nggak makan gitu. Udah jelas tuh mereka bilang, Mas, saya kalau nggak kerja mau makan apa gitu. Udahlah saya kerja, terserah nanti mau dibayar berapa katanya. Seadanya. Ini dari sisi pengusaha kan repot gitu. Mau nggak kita kasih kerja mereka nggak makan, mau kita kasih kerja uangnya nggak ada. Dan lebih buruk lagi apa? Bank-bank di Madura sekarang itu nggak nerima utang-utangan gitu, nggak ada. Tutup. Jadi bank itu gara-gara PPKM dan entah karena apa gitu, udah nggak mau ngasih kredit ke masyarakat. Ada banyak yang tutup, ada yang buka tapi lebih banyak yang tutup. Nah, kondisi kayak gini kan kita terjepit gitu, susah gitu. Karena kalau saya dulu ketika zaman normal sebelum ada corona gitu, kalau saya cuma mau hutang 50 juta, 100 gitu, saya gak usah ke bank. Saya tinggal telepon teman-teman yang di Jakarta gitu. Pak mau pinjem uang, Bu mau pinjem uang, udah besok transfer, besok ambil. Gampang gitu. Sekarang saya mau pinjem ke merekanya juga mohon maaf gitu. Maaf Mas Alif, saya setahun udah nggak ada buka kantor, usaha sudah mati tutup gitu. Ini sekarang ini semua orang terdampak dan kita nggak punya solusi apa-apa. Yang terjadi di lapangan justru PPKM, justru penyekatan dan lebih lucu lagi apa? Kita ngeliat main pocong-pocongan. Ini jelas menyedihkan sekali gitu. Gak semua orang bisa cerita seperti saya karena cerita kegagalan, kemiskinan, kesusahan itu gak menarik simpati. Saya tahu itu gak sedih-sedih banget lah gitu. Yang lebih menarik kan cerita soal kematian, meninggal dan seterusnya. Itu lebih menarik bagi teman-teman gitu. Yang orang miskin, yang orang mati kelaparan, yang ditagih hutang, yang mati bunuh diri karena gak bayar cicilan. Wah, gak penting itu. Gak penting dibicarakan gitu. Tapi kan pada intinya dalam video ini saya ingin menyampaikan bahwa cerita ini banyak yang dialami saya, mungkin itu biasa aja gitu. Yang jauh lebih buruk dari saya itu banyak. Dan itu harus dipahami. Maka jangan sampai PPKM darurat ini diperpanjang lagi sampai membuat masyarakat muak dan ingin memberontak. Saya terus terang adalah pendukung Jokowi dan sampai kapanpun saya akan terus dukung Presiden Jokowi. Tapi rakyat-rakyat yang lain, Pak, orang-orang lain, orang-orang umum, karyawan saya mungkin gitu, ya mungkin mereka sekarang udah ada yang bisik-bisik gitu, udah mulai berontak-berontak ke saya gitu, meskipun mereka tahu saya pendukung Jokowi yang fanatik dari dulu gitu. Jadi saya pikir itu semoga kita bisa duduk bersama merumuskan ini dan mencari jalan keluar yang benar gitu, karena saya yakin ada jalan keluar yang lebih baik dari PPKM darurat ini. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.